Assalamualaikum Pak RW, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Kamis malam, mohon maaf, hari ini Jumat malam Sabtu tanggal 9 Desember 2022. Kita silaturahim di kediaman Bapak Haji Margono. Jadi kita silaturahim sekaligus ya diskusi ringan dengan Bapak Haji Aus Karnain selaku Wakil Bendahara Umum Rekanan dan Bapak Haji Margono selaku Ketua DPP Bidang Dana dan Usaha. Nah, diskusi ini tambah menarik ini memperhatikan situasi yang terus berkembang. Barangkali dari Pak Haji Aus Karnain ada pesan-pesan Pak untuk relawan pendukung Anies Baswedan. Gimana Pak RW? Ya, pesan saya kepada relawan, pertama kurangilah berdebat yang membuat kita terpecah. Jadi sebaiknya kita mulai berpikir untuk kebersamaan, jangan lagi ingin mengedepankan ego masing-masing. Yang kedua, ya sebaiknya relawan ini segera memposisikan dirinya mengatur strategi untuk menghadapi Pilpres Februari ke depan, karena saya belum melihat apa sih langkah-langkah yang akan diambil oleh relawan dalam menghadapi Pilpres ini. Yang sudah terlihat hanya kumpul-kumpul lagi. Jadi strategi seperti apa itu Pak RW? Saya strategi itu begini. Dari pengalaman saya ketika menjadi ketua KPPS sudah 3 kali, dan yang terakhir 2019 yang saya terkesan sekali, dimana ketika itu saya berharap Prabowo menjadi pemenang. Itu di daerah saya ada 3 TPS, satu pun nggak ada saksi yang dikirim untuk menjadi saksi dari pihak Prabowo. Nah, saya khawatirnya nanti ke depan di tahun 2024 ini terjadi lagi seperti itu, sehingga itu membuat posisi Anies nanti menjadi lemah. Jadi saksi menjadi penting Sekali. Itu mutlak lah kalau menurut saya, tidak boleh tidak ada, harus ada. Berarti maksud Pak RW, Pak Anies harus mengelola sendiri jumlah relawan yang akan jadi saksi itu? Kalau menurut saya, orang-orang dekat Pak Anies harus segera mengambil langkah seperti itu, di mana dia harus mengelola saksi yang bisa dipegang nanti hasilnya ketika terjadi perselisihan di MK. Berapa jumlah ideal untuk saksi TPS 2024 nanti Pak RW? Kalau menurut saya sih minimal sesuai dengan jumlah TPS yang ada gitu, minimal itu. Nah, tapi langkah lebih baik lagi kalau saksi itu ada di TPS, di kelurahan dan di kecamatan serta di kabupaten kota. Kalau syukur-syukur bisa sampai provinsi. Jadi di kelurahan ada 1 saksi, di TPS ada 1 saksi tiap TPS, di kelurahan ada 1, di kecamatan ada 1, yang sifatnya dia di kelurahan mengkoordinir semua TPS, di kecamatan mengkoordinir saksi di semua kelurahan. Nah, berjenjang ya. Selain saksi, strategi yang perlu dieksekusi sama tim Pak Anies ini apa Pak RW? Saya kira itu dulu ya, saksi dulu ya. Saksi ya. Karena kalau tentang data pemilih bagaimana itu? Data pemilih, saya masih meragukan bisa nggak kira-kira relawan ini membuat data pemilih mandiri gitu. Karena biayanya cukup besar juga ya. Selain biaya cukup besar, relawan ini juga belum tersebar merata di semua daerah gitu. Baik Pak RW, terima kasih sudah berbagi untuk saran, masukan untuk relawan pendukung Anies. Bagaimana dengan Bapak Haji Margono melihat perkembangan kerelawanan pendukung Pak Anies? Bagaimana Pak Haji? Ya, untuk relawan pendukung Pak Anies yang ada di grup rekanan,
Saya berharap kekompakannya dijauhkan dari perdebatan-perdebatan kecil yang menjadi perpecahan. Terus kedua, kita mulai bergerilya. Jadi masing-masing relawan per orang itu bisa mengajak teman-teman, saudara, kenalan semua yang sebanyak mungkin. Seperti saya aja, setiap ketemu dengan orang dimanapun selalu pasti saya tanya, gimana nih capres sekarang, siapa yang dipilih? Itu selalu pasti saya, Pak. Selalu saya begitu. Dengan siapapun, setiap ketemu ada kesempatan yang luang, pasti yang saya sampaikan begitu, capres. Karena dari awal ini kita bisa terus memperkenalkan Pak Anies gitu. Jangan sampai orang yang tadinya pasif, terkadang juga ada yang pasif, dia nggak mau tahu soal si capres ini juga ada. Nah, saat itulah kita mulai masukin hal-hal pencapresan ini. Jadi mereka sudah mulai dibuka gitu ya, dibuka hatinya, wawasannya gitu. Jadi jangan sampai hanya dia masa bodoh, nggak tahulah terserah siapa, itu jangan. Nah, ini dari semua relawan itu harus punya basis sendiri-sendiri gitu. Circle masing-masing maksudnya gitu ya. Iya. Ya seperti itu. Saya dengan siapapun terus melebarkan sayapnya masing-masing. Nah, kalau di rekanan jumlahnya sudah berapa, Pak? Ya sekitar 90. 90, katakanlah nanti bisa sampai 100. Kalau satu orang bisa membawa 100 orang kan udah berapa kali begitu. Nah, masing-masing lah. Dengan cara gerilya seperti ini di bawah, ya insya Allah lah. Tuh. Nah, setelah itu baru yang tadi Pak Auskarnain sampaikan juga betul ini. Jangan sampai kejadian kasus 19 itu kita mah dapat suara banyak tapi tidak bisa mengamankan. Kan harus diamankan. Nah, untuk mengamankan suara ini ya memang perlu saksi-saksi. Terus juga perlu orang yang berpengalaman juga nih, yang selama ini udah sering berkecimpung di TPS itu ya, TPS yang pengalaman di situ. Nah, makanya di grup relawan ini di rekanan yang sudah punya pengalaman, ayolah nanti ikut berpartisipasi dalam mengamankan suara. Saya rasa itu yang paling penting. Berarti perlu ada BIMTEK juga ya, bimbingan teknis. Nah, bimbingan pemilu teknis gitu. itu ya seperti itu boleh, yang punya ilmu seperti itu bisa di-sharekan di grup supaya saling membaca, jadi bisa ilmu lah ya begitu. Karena kita sekarang udah berjibaku bisa mendapatkan suara banyak tapi nggak bisa mengamankan suara juga percuma, sia-sia. Nanti bakal kayak di 19 lagi. Karena yakin di pemilu 24 ini akan lebih seru daripada yang 19. Saya rasa begitu. Ini pertaruhannya Indonesia itu di 24. Iya, di 24. Makanya ayolah kita relawan Anies mulai siap-siap dari sekarang. Jangan terlena. Jangan sibuk dengan berdebat ya. Berdebat. Terus jangan merasa wah dukungan Anies banyak, kayak cuman seperti itu aja. Ini ada sistem di luar sana yang bakal menggembosi suara kita. Karena mereka punya modal besar, dia punya jaringan besar, punya sistem yang sudah terbangun. Nah itu yang kita bisa tembus ke situ. Itu yang kita hadapi nanti. Ya 19 aja Prabowo yang sebegitu kuatnya juga kalah kan. Kalah di MK. Gitu. Ya cobalah pengalaman 19 itu jangan terulang di 24. Nah seperti itu barangkali Pak Sulung, Pak Auskarnain yang bisa saya sampaikan. Baik, matur nuwun nggih, Pak Haji.